Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, insya Allah kita semuanya mendapatkan limpahan berbagai nikmat, khususnya nikmat kesehatan. Pada kesempatan ini, izinkan kami akan menyampaikan sekilas mengenai rencana paper yang akan disubmit dalam event ICOLS, ya, dengan topik penerapan qawaid fikih dalam manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini ditulis oleh saya, Abdurrahman, kemudian beberapa dosen kami di program Doktor Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, antara lain Bapak Profesor Dr. Rahmat Syafi'i, Bapak Dr. Januri, dan Dr. Nur Rahman. Topik ini kami angkat. Pertama adalah bahwa qawaid fikih sebagai salah satu metodologi dalam istinbat hukum Islam, kami menganggap memiliki fleksibilitas penerapannya dalam berbagai hal, ya. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian terkait penerapan qawaid fikih dalam berbagai area itu cukup banyak. Setidaknya kami mengidentifikasi ada 9 peneliti, ya, yang melakukan rumusan penelitian terkait dengan penerapan kaidah fikih dalam berbagai area penelitian, tidak hanya spesifik terkait dengan keuangan syariah, ya, tetapi juga ada terkait juga dengan isu-isu yang lain, misalkan terkait dengan penetapan hukum produk halal, kemudian isu hukum, ya, dan lain sebagainya. Tapi kami lihat memang sebagian besar dari peneliti sebelumnya itu lebih banyak melakukan penelitian terkait penerapan kaidah fikih dalam perspektif ekonomi syariah secara umum, ya. Ada beberapa yang spesifik, antara lain misalkan terkait penerapan kaidah fikih dalam permasalahan ribawi, ya, dan perbankan syariah yang ditulis oleh Fahriana dan Muslimin tahun 2020, ya. Kemudian peneliti yang lainnya misalkan Mukorobin tahun 2007, ya, itu terkait dengan penerapan kaidah fikih dalam relevansinya terhadap perilaku ekonomi umat Islam, dan cukup banyak. Ada 7 peneliti yang kami analisis, ya, yang terkait dengan pengembangan ekonomi syariah, dan ada 2 peneliti yang di luar pengembangan ekonomi syariah. Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian sebelumnya, ya, penelitian penerapan kaidah fikih dalam area manajemen risiko perbankan syariah khususnya di Indonesia ini belum ada yang mengungkap, ya, belum ada yang melakukan penelitian, ya, bagaimana kontribusi penerapan kaidah fikih dalam penerapan manajemen risiko perbankan syariah yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa penerapan manajemen risiko di perbankan syariah ini memiliki peran yang sangat strategis, ya. Pertama, bahwa penilaian tingkat kesehatan bank perbankan syariah, baik itu bank umum syariah maupun unit usaha syariah, pengelolaan manajemen risiko itu menjadi salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan bank bersama dengan 3 faktor lainnya. Jadi penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah ada 4, ya, ada profil risiko, kemudian tata kelola perusahaan atau GCG, rentabilitas, dan permodalan. Nah, dengan demikian, bahwa keberhasilan pengelolaan profil risiko perbankan syariah itu menunjukkan salah satu indikator tingkat kesehatan banknya. Artinya kalau pengelolaan manajemen risiko dilakukan secara efektif, maka akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tingkat kesehatan perbankan syariah tersebut. Tentu TKB saat ini itu menjadi salah satu referensi bagi regulator, ya, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Bank Indonesia, ya, dalam menilai tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia. Tidak hanya untuk kepentingan regulator, masyarakat pun juga bisa menilai, ya, bagaimana tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia. Artinya apa? Kalau tingkat kesehatan perbankan syariah itu baik, ya, tentu ini akan memberikan dampak peningkatan reputasi dan brand image perbankan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan risiko ini menjadi
dimensi yang sangat penting ya, karena perbankan syariah merupakan highly regulated company ya, di mana perbankan syariah sebagai salah satu ekosistem dalam perbankan nasional ya, dan termasuk dalam bagian yang sangat penting dalam ekosistem pengembangan ekonomi yang ada di Indonesia, tentunya membutuhkan banyak kajian untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko perbankan syariah. Nah, kehadiran kami dalam melakukan penelitian untuk membangun relevansi antara qawaid fikih atau legal maksim dalam penerapan manajemen risiko perbankan syariah tentu nanti akan memberikan kontribusi dalam dua hal ya. Pertama adalah kontribusi keilmuan ya, karena memang belum ada yang melakukan penelitian penerapan qawaid fikih dalam penerapan manajemen risiko di industri perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua tentu akan memberikan kontribusi aplikatif kepada perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen risiko perbankan syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbankan syariah di Indonesia itu harus mengelola 10 jenis risiko dan diharapkan bahwa pengelolaan 10 jenis risiko ini dapat dikelola dengan baik. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko secara umum itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai overview paper yang akan kami submit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.